Nah, sebelum saya mengenalkan narasumber, kita hari ini ada beberapa hal-hal yang saya ingin ingatkan ya Bapak Ibu semua. Pertama, workshop ini akan direkam dan rekamnya akan kami bagikan ke para peserta juga. Lalu yang kedua, diharapkan untuk Bapak Ibu tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Nah, yang ketiga, workshop ini bersifat diskusi. Jadi jika ada pertanyaan dapat menggunakan fitur chat box di bawah ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, bagi yang ingin bertanya boleh di kolom chat. Nanti ada Bapak Ibu dari Coding Bee, teman-teman dari Coding Bee yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Lalu yang kelima adalah diharapkan menggunakan laptop selama mengikuti workshop. Oke deh. Untuk hari ini, workshop kita berjudul Mengembangkan Pembelajaran Berbasis Teknologi dengan Sistem Komputasi yang akan dibawain oleh Bapak Agustinus Adi Prawoto selaku trainer dari Coding Bee Academy. Oke. Jadi pembicara kita pagi hari ini adalah Bapak Agustinus atau juga bisa dipanggil Pak Adi selaku trainer di Coding Bee Academy. Nah, sejak tahun 2019 beliau aktif terlibat dalam memperkenalkan pembelajaran computer science yang menyenangkan kepada seluruh guru di Indonesia untuk mencapai visi agar anak-anak di seluruh daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tentang computer science. Wah, narasumber kita hari ini keren banget ya Bapak Ibu. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja yuk ke sesi materi hari ini. Silakan Pak Adi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nesa. Oke, halo teman-teman semua, Bapak Ibu, guru, rekan-rekan semua. Saya mungkin sambil izin presentasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, sip. Halo Bapak Ibu semua. Saya perwakilan, tadi sudah dijelaskan ya, perwakilan dari Coding Bee Academy dan partner dari Cooled Oats yang akan membawakan topik program pembelajaran guru profesional pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Agustinus Adi Prawoto. Biasanya anak-anak, saya guru juga ya Bapak Ibu ya. Biasanya anak-anak panggil saya tuh Mister Adi. Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti workshop ini, boleh sambil open cam. Kalau misalkan tadi ada Bu Fitri ya, Bu Fitri yang lagi kendala ya, nggak bisa open cam, ya nggak apa-apa Bu Fitri. Terima kasih infonya. Tapi usahakan kita bisa, biar saya bisa kenal nih ya dengan Bapak Ibu semua ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu ada yang boleh chatnya di apa? Di itu aja ya, di kolom chat saja ya. Jawabnya boleh di kolom chat aja. Bapak Ibu ada yang pernah kenal atau tahu tentang coding tidak? Ada yang tahu nggak? Boleh sambil chat ya. Kita diskusi santai saja, Bapak Ibu. Ada yang sudah tahu? Coding itu apa sih? Kayaknya saya hari ini bakal belajar coding kah? Atau gimana kah? Ada yang tahu nggak coding itu apa, Bapak Ibu? Atau biasanya programming. Kalau mungkin di sini ada yang guru IT ya, programming. Ada yang tahu programming itu apa, Bapak Ibu? Boleh bantu saya jawab ya di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Ada yang tahu? Oh, malu-malu kayaknya. Malu-malu kayaknya boleh saya. Oh, ada yang chat nih, ada yang buat. Bahasa komputer, Pak, dari Pak Hutua. Terima kasih Pak Hutua jawabannya yang pernah saya dengar. Ya, betul Pak Hutua ya. Jadi, eh, coding itu apa sih? Coding itu seperti bahasa, Bapak Ibu semua ya, seperti bahasa yang kita gunakan untuk memberikan perintah kepada komputer. Tapi hari ini, Bapak Ibu, kalau coding berarti saya bisa salah sasaran nih ya, karena kan saya bukan guru IT gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini nggak belajar tentang codingnya. Kita coding kan udah kayak advance banget gitu ya, udah harus, oh nanti saya belajar Python ya, atau saya nanti ketik-ketik pakai JavaScript ya, enggak ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita tidak mengajarkan programmingnya, tidak mengajarkan codingnya, tapi kita akan lebih belajar gimana kita memperkenalkan computer science gitu ya kepada pembelajaran di kelas kita masing-masing. Terlepas itu teman Bapak Ibu semua di sini mungkin ada yang guru matematika, ada yang guru apa namanya uh,
apa BK gitu ya, atau ada yang guru kelas gitu ya, nggak apa-apa. Kita mulai perkenalkan. Siapa tahu nanti ya ada fasilitas yang kita sampaikan sini yang mungkin bisa menunjang ya. Iya, bisa menunjang kelasnya Bapak Ibu semua begitu. Oke, kita mulai ya. Nah, fasilitas tadi Mister Adi bilang fasilitas gitu ya. Fasilitas yang dimaksud tuh apa sih gitu ya? Mau pakai apa kita? Gampang diakses nggak gitu ya? Nah, mungkin kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kita bekerja sama dengan Kode ORG gitu ya. Nah, um, ya kita kenalan dulu lah sama Kodoagi. Jadi bagi yang belum tahu, Kodoagi itu apa sih? Kodoagi itu sebuah organisasi non-profit, Bapak Ibu semua. Non-profit yang berpusat saat ini di Amerika, ya Bapak Ibu, di US ya. Jadi uh, visinya mereka punya visi ya Bapak Ibu, ya. Untuk apa sih? Untuk mengajarkan, memberikan pembelajaran computer science kepada murid-murid, kepada anak-anak di seluruh belahan dunia. Gitu ya. Lah, secara gratis, iya secara gratis. Kok mereka bisa berani banget gitu Mister Adi kasih pembelajaran secara gratis karena mereka disupport oleh company-company yang besar ya, organisasi yang besar seperti Microsoft, seperti Google dan Amazon dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah kenapa mereka sejak bertahun-tahun yang lalu itu memberikan materi, memberikan apa fasilitas yang Bapak Ibu bisa akses secara gratis. Nanti kita Bapak Ibu akan pelajari untuk menggunakannya di sesi kali ini ya Bapak Ibu ya. Nah, visi dari Kowardi tadi kan sama ya, apa ada untuk memberikan pembelajaran komputer science kepada seluruh anak di belahan dunia. Mereka tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Jadi mereka membutuhkan perwakilan di setiap negara gitu ya itu uh, satu setidaknya Bapak Ibu ya. Jadi di Indonesia yang jadi apa official partner dari Kodowaji adalah Coding di Academy gitu ya. Jadi workshop ini bukan cuma dilakukan di Indonesia, Bapak Ibu ada di Korea, di seluruh belahan dunia ya, di Korea, di Thailand, di Vietnam, di banyak tempat lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita saat ini sedang digalakan di seluruh belahan dunia juga Bapak Ibu ya. Nah, lalu sebagai kita ya sebagai partnernya, sebagai partner dari Kodowaji, kita mau punya visi yang sama dong. Kita mau apa mengajarkan computer science kepada anak-anak di seluruh kepulauan Indonesia ya Bapak Ibu ya. Cuma kita nggak bisa sendiri juga Bapak Ibu. Kita nggak kuat nih gitu ya kalau misalkan wah ke pulau sana gitu ya ke pulau saya sekarang di Bangka gitu ya ke Pulau Bangka gitu kan terus ada yang di pulau mana lagi Pulau Kalimantan gitu kan kan nggak kita nggak seluas itu ya Bapak Ibu ya maka kita perlu bantuan dari Bapak Ibu semua untuk apa untuk bisa membantu menerapkan pembelajaran komputer science ini kepada setidaknya anak didik Bapak Ibu semua masing-masing. Jadi harapannya semua anak di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk belajar komputer science di era teknologi ini, Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah daftar acara kita, Bapak Ibu. Kita perkenalan sudah tadi ya. Nah, kita mulai akan belajar tentang gimana sih fasilitas yang akan dikenalkan sama Mr. Adi ini kayak gimana sih gitu ya. Nanti kita ada istirahat sejenak ya Bapak Ibu ya. Baru selanjutnya adalah kita apa perkenalkan kurikulumnya. Jadi Bapak Ibu tenang aja, ada kurikulumnya. Jadi saya ngajar kelas 2 nih Mister Adi gitu ya. Terus gimana dong cara saya pakainya gitu ya. Nah, nanti ada cara pakainya ya. Nanti di akhir kita ada penutup dan kesimpulan. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan langsung di kolom chat ya. Nanti ada Mr. Andika yang akan bantu saya untuk jawab gitu ya. Oke, di sini saya mungkin sharing sedikit ya. Creativity is intelligence having fun dari apa Opa Albert Einstein ya. Dia bilang seperti ini. Mungkin saya ada cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk ngajar ya. Saya tahu di sini seharusnya saya yang belajar sama Bapak Ibu mungkin ya. Nah, tapi yang saya mau sharingkan adalah kita berusaha untuk bikin kelas kita itu se-fun mungkin, gitu ya. Karena kita percaya ketika kita bisa buat kelasnya fun, bisa buat anak-anak suka sama pelajaran kita, nggak usah diajarin, mereka bisa cari sendiri, gitu ya. Ya, hal ini juga saya pernah alami ya. Jadi ketika saya mengajar, saya juga guru ya Bapak Ibu ya, mengajar beberapa tahun yang lalu dan apa
sudah tiga tahunan kayaknya saya nggak pernah mengajar anak ini lagi, kelas ini lagi gitu ya. Tapi ketika saya buka sosial media saya, ternyata ada murid yang chat saya nih. Halo Mister Array. Mister Array itu maksudnya Array itu salah satu konsep programming ya Bapak Ibu ya. Mereka panggil saya Mister Array gitu ya. Mister Array, halo apa kabar gitu ya. Oh, halo. Waktu itu namanya Mario ya. Mario apa kabar gitu. Nah, mereka ceritalah kalau ternyata mereka ada bikin sebuah klub, mereka bikin apa bot di Discord ya. Jadi mereka ada Discord, mereka bikin botnya. Botnya itu menggunakan bahasa programming Python, ada juga pakai JavaScript gitu ya. Mereka cerita nih kalau oh saya sekarang udah bisa bikin ini Mister Adi gitu ya. Dari yang Mister ajarin kemarin kepake nih gitu ya. Nah, kita sebagai guru senang banget ya ternyata walaupun saya sudah tidak mengajar mereka Bapak Ibu, mereka masih meneruskan loh, mereka masih cari tahu ya. Sekarang harusnya mereka udah SMA gitu ya. Jadi saya percaya hal ini sangat membantu sekali di kelas kita, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua punya pengalaman yang sama juga. Oke, nah di sini, oke. Jadi workshop ini apaan, Mr. Adi, gitu ya? Kita lakukan hal ini itu buat apa, gitu ya? Jadi teacher professional learning itu kita mau untuk ya tadi ya tujuannya adalah untuk Bapak Ibu bisa gunakan tools ini untuk membantu kita nih terapkan di dalam kelasnya Bapak Ibu dalam mengajarkan computer science. Ya dong Bapak Ibu ya. Kenapa harus belajar computer science Mr. Adi gitu kan? Ingat ya, sekarang saat ini teknologi udah di mana-mana, udah merambah ke semua bidang, gitu ya. Bapak Ibu di sini ada yang pernah pakai yang paling hot sekarang apa ya? AI ya, AI. Ada yang pernah pakai AI? Bapak Ibu semua di sini, ada yang mungkin pakai ChatGPT? Ada yang udah pernah pakai? Boleh kasih reaksinya aja ya, Bapak Ibu ya, kalau misalkan udah pernah pakai ya. Oke, oke. Nah, saya yakin ada lah pasti yang udah pernah coba ya, Bapak Ibu ya. Nah, semua kan sudah digital itu sudah perkembangannya cepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi ya kalau anak-anak ini, kalau anak-anak kita gitu, anak-anak didik kita enggak dibekali dari sekarang, ya mereka bagaimana gitu ya, bagaimana untuk menghadapi dunia digital begitu ya. Apalagi sekarang warga pun apa dalam hal sosialisasi pun bukan cuma di dunia nyata loh Bapak Ibu ya. Saat ini pun kita menggunakan fasilitas online gitu ya. Kita bisa bertemu lewat digital begitu ya. Nah, bagaimana dengan community yang dipunya anak-anak gitu ya? Mereka gimana caranya untuk memilah nih Bapak Ibu ya, sedangkan yang di nyata aja kadang belum tentu beres gitu ya. Jadi kita perlu untuk jadi pembimbing mereka untuk bijak menggunakan teknologi ini setidaknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita akan masuk ke topik selanjutnya adalah nah, ini bagian kita tuh sebagai guru ya harus fokus di mana sih? Kita fokus dan harusnya mengurangi fokus kita di area mana? Saya akan berusaha secepat mungkin karena ini ya uh, mudah-mudahan apa sudah Bapak Ibu saya yakin sudah terapkan dalam hal mengajar gitu ya. Jadi pengajaran kali ini Bapak Ibu kita belajarnya menggunakan konteks. Maksudnya apa? Bapak Ibu nanti akan terima kurikulumnya. Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajar kelas 5 Mas Radi, terus ada Bu Mega misal. Bu Mega saya mengajar kelas 1 Mr. Adi gitu ya. Ada Bu Fitri nih, Bu Fitri ngajar kelas 3. Terus gimana nih Mr. Adi bantu kita? Nanti tenang aja, ada kurikulumnya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai sesuai dengan kurikulum itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan siswa, yes. Saat ini kita berusaha menjangkau anak-anak seluas mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi materi kita itu general ya. Kita berusaha untuk menjangkau yang misalkan ada di Padang saat ini, ada yang di Papua, ada yang di mana lagi gitu ya, ada di Bangka, misalkan ada di Sumatera, ya kita akan berusaha untuk menjangkau seluas mungkin ya Bapak Ibu ya. Maka materi kita general. Ya, memungkinkan kok Bu Cynthia ya, memungkinkan. Kita akan lihat nanti materinya ya, Bu ya. Oke, mendukung pengembangan guru pasti dong gitu ya. Karena kan kita semua di sini guru-guru yang mau berkembang gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga enggak karena gabut gitu ya. Saya pasti ada panggilan sebagai guru yang untuk terus berkembang gitu ya. Keren banget. Nah, menjawab kebutuhan sistemik. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kita harapannya adalah kesempatan kali ini kita bisa membuat
sebuah community yang baik gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menerapkan hal ini, Bapak Ibu nggak sendiri ya Bapak Ibu ya. Mulai dari workshop ini pun dilakukan di seluruh belahan dunia, Bapak Ibu. Jadi ini skalanya internasional, gitu ya. Bukan coding dia yang selenggarain, tapi partner-partner yang lain di negara lain, gitu ya. Nah, jadi untuk Indonesia kita sedang galakan lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang harus kita kurangi fokusnya adalah bahwa kita sebagai penyalur informasi. Jadi misalkan ada siapa Pak Rizky misalkan, wah saya yang penting nyampein informasi dari Mr. Adi aja lah gitu kan. Iya nggak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya apa? Bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi kita berharap bisa berikan informasi, bisa memberikan pembelajaran yang lebih dalam kepada anak didik kita, gitu ya. Ingat ya, sosial media sekarang serem-seremnya Bapak Ibu ya, gimana anak-anak yang gampang untuk uh, belajar, yang hebat dalam belajar itu melihat hal-hal uh, yang banyak yang mungkin penyimpangan gitu ya, yang malah dinormalisasikan mungkin dalam anak-anak sekarang gitu ya. Nah, kita sebagai guru ya sebagai penuntun mereka juga ya Bapak Ibu ya. Di sini menampilkan orang bijak di kelas. Jadi di sini Bapak Ibu saya bukan sekali lagi saya bukan mengajari ya, kita sharing. Jadi kalau untuk hal mengajar saya yakin Bapak Ibu udah jauh lebih profesional dari saya gitu ya. Tapi kita ada hal baru nih yang bisa kita pelajari ya. Nah, alat tanpa konteks dan kurikulum. Nah, tadi gitu ya disampaikan, kalau kita ada kurikulumnya kok gitu ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya kelas ini mau mengajar yang mana gitu ya, tenang aja Bapak Ibu. Akan diajari cara pakainya, kesempatan belajar sendiri atau sekali selesai, enggak ya Bapak Ibu ya. Workshop ini itu tidak, harapannya adalah kita bisa berkelanjutan gitu ya, supaya Bapak Ibu ya saat ini mungkin belajar basicnya, nggak tahu besok kita belajar yang lebih dalam lagi misalkan ya, oh belajar yang lebih expert lagi gitu ya, dan bisa bahkan di materi matematika kita bisa selipkan konsep teknologi ini gitu ya, setidaknya hal-hal yang menyangkut behavior dalam berdigital kepada anak-anak. Oke, di sini akan kita lumayan panjang, tapi saya akan berusaha sesingkat mungkin di bagian sininya. Jadi tadi Mr. Adi ngomongin tentang computer science. Computer science itu apa sih Mr. Adi gitu ya? Oke, jadi di sini kalau ilmu komputer, tadi ada yang ngomong ilmu komputer ya. Ilmu komputer itu mudah dipelajari dan diakses Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ngerasa kayak, wah ini jangan-jangan kita belajar coding nih, gampang susah nggak ya? Enggak, kita kan ingat materinya buat anak SD ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ya gampang lah, bisa lah gitu ya. Dan menyenangkan kok ya, mudah dipelajari. Nah, ini menyenangkan motivasi ya. Tadi kita menekankan fun-nya tadi ya Bapak Ibu ya. Makanya di awal tadi saya ambil quote dari Opa Einstein gitu ya, kakek kakek legend gitu ya. Memiliki peran yang penting dah ya ini ya. Bapak Ibu di sini saya yakin bukan cuma dari IT gitu ya. Ada yang dari matematika, ada yang guru kelas, ada yang pendidikan guru gitu ya. Nah, kan nggak belajar programming gitu ya, nggak belajar tentang apa, tentang computer science, itu nggak masalah nggak, karena ya kita bisa masukkan dalam bidang-bidang dimanapun Bapak Ibu semua gunakan gitu ya, atau berada gitu ya. Tidak hanya mempelajari programming, iya, kita nggak cuma mempelajari programming, nggak cuma ngetik-ngetik gitu ya Bapak Ibu ya, tapi ada hal yang lebih penting dari itu, lebih luas dari itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Nah, ini penting untuk masa depan siswa pastinya, karena kita mau, Mr. Adi, misalkan ada pertanyaan, sering dapat pertanyaan kayak, Mr. Adi, kalau anaknya itu kan mau jadi dokter, emang perlu belajar computer science gitu ya? Perlu dong, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti udah pernah lah lihat video dokter itu udah nggak perlu beda otomatis gitu ya. Udah sorry, nggak perlu beda manual gitu ya. Mereka yang paling gampang deh, yang paling gampang sekarang adalah Ubuntu. Mereka pakai 3 titik kan, pakai mesin kan. Sekarang dokter udah sebagai operasional gitu ya, bukan sebagai eksekusi langsung lagi gitu ya. Jadi ini bisa membantu mereka juga gitu ya. Gimana kalau anak-anak nggak sebagai dokter nggak punya basic ini bisa gawat ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya bisa digunakan untuk komputer dan non komputer. Ya bisa diakses ya. Kita tujuannya adalah seluas mungkin. Kayak saya di daerah, mungkin Bapak Ibu yang di Jakarta, Tangerang, mungkin gampang ya ketika mau. Oke, kita pakai internet gampang, tapi saya yang di Bangka, ini mungkin kesulitan Bapak Ibu sekolah-sekolahnya ya. Jadi
Kalau misalkan nggak ada akses internet gimana, Mr. Adi? Nggak apa-apa, kita ada materialnya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah challenge yang baik untuk siswa dan menyenangkan, gitu ya. Sekali lagi kita menegaskan kalau kelas kita itu pasti akan menyenangkan, gitu ya. Gitu. Nah, di sini ya identifikasi ya kita pakai strategi ya Bapak Ibu ya. Nanti ada challenge yang kita akan sampaikan. Kita membangun lingkungan belajar yang beragam, gitu, Bapak Ibu ya. Jadi semua anak kita berusaha buat merangkul semua anak baik dari budayanya, keterbatasan semua hal, gitu ya. Hmm, berhasil menggunakan materi, oke, kurikulum yang sesuai dengan kelas. Jadi Bapak Ibu, misalkan Mr. Adi, kalau nanti udah diberikan kurikulumnya ya, Mr. Adi saya kan ngajar anak kelas 2, tapi karena mungkin keterbatasan ya, kelas anak-anak kelas saya ini nggak bisa mengikuti yang kira-kira saya merasa kalau anak-anak kelas saya ini nggak bisa ngikutin yang sesuai dari kurikulum yang Mr. Adi kasih, boleh nggak saya turunin levelnya jadi kelas 1? Boleh, nggak apa-apa. Jadi sebagai guru, Bapak Ibu bebas berkreasi. Jadi kalau merasa, oh anak saya di kelas saya itu pinter-pinter kok. Yang sesuai kurikulum Mister Adi kalau kita sesuaikan, kayaknya terlalu gampang. Boleh nggak saya naikkan? Boleh, nggak masalah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk silakan bebas untuk berkreasi nanti. Manfaatkan komunitas ya. Nanti kita akan ada komunitasnya Bapak Ibu ya. Nanti ada professional development namanya. Begitu. Oke. Nah, di sini. Oke, mulai deh. Apa tuh computer science, Bapak Ibu ya? Computer science itu adalah apa namanya ilmu komputer ya, yang mempelajari tentang proses komputasi, gitu ya, proses informasi. Jadi kalau ngomong computer science, apakah itu programming? Bukan. Gitu. Sekali lagi, computer science bukan cuma programming, tapi kita ngomongin tentang ada matematikanya, gitu ya. Bapak Ibu yang ngajar matematika di sini mungkin ada ngomongin tentang bahasanya, habitnya, gitu ya, dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ngomongin tentang ada computational thinking, akan kita bahas di next session, Bapak Ibu ya, computational thinking ini. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah digital citizenship. Apa itu digital citizenship gitu ya? Nah, kalau yang lain kita akan ngomongin tentang fundamental konsepnya. Tapi saat ini kita akan masuk ke digital citizenship dulu. Oke, kita mulai. Oke, di sini. Nah, digital citizenship apa tuh gitu ya? Jadi kalau bahasa kerennya sekarang tuh kayak netizen ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kan udah banyak ya kita semuanya netizen lah gitu ya. Sering ada di sosial media juga gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekarang apa namanya, kalau kita bilang di sosial media bukan cuma anak-anak ya Bapak Ibu ya, orang tua pun kadang orang dewasa itu eh, apa namanya sulit untuk bisa beradaptasi di sini ya. Misalkan kita bisa lihat dari apa, dari kata-kata yang dikatakan kurang hormat misalkan ya, atau misalkan ada yang pembulian gitu ya, atau ada yang gampang ketipu gitu ya, tergiur yang gampang kayak wah ini kayaknya gampang dan menguntungkan nih gitu ya. Tergiur dan apa namanya, jadi hal kita ngomongin tentang dunia digital ini tidak seindah kelihatannya juga Bapak Ibu ya, ada banyak hal yang harus kita waspada sama seperti dunia nyata gitu ya. Jadi kita harus, kalau misalkan kita kita punya rumah ya kita harus punya pintu nih supaya apa? Supaya orang yang masuk itu ada kita tahu apa kita saring gitu ya Bapak Ibu ya. Enggak semuanya kita perbolehkan untuk masuk ke dunia di digitalnya kita gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu termasuk di sini, mengapa sih kita harus belajar di digital citizenship? Gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, murid-murid di sini udah semuanya saya yakin Bapak Ibu pernah lihat muridnya itu kayaknya lebih asik sama handphone ya Bapak Ibu ya. Bener nggak Bapak Ibu? Mungkin ada anaknya Bapak Ibu gitu ya. Sekarang asiknya sama handphone. Apakah itu apa namanya salah Mr. Adi? Enggak juga sih, karena emang dunianya sekarang sudah digital semua ya Bapak Ibu. Tapi gimana habit yang diajarkan kepada murid tentang dunia digital? Apakah sama nih? Kalau di dunia nyata kan, kalau misalkan lewat orang yang lebih tua, kita harus nunduk gitu kan. Nah, kalau di dunia digital gimana? Ada nggak diajarin gitu ya? Nah, jadi di sini kita mengajarkan untuk apa? Untuk bagaimana habitnya di dunia digital gitu ya.
harapannya minimal anak didik kita itu nggak gampang ketipu di dunia digital, gitu ya. Karena korbannya bukan cuma anak kecil loh, Bapak Ibu ya, banyak kasus dari orang dewasa, mahasiswa juga mengalami jadi korban gitu, ya, jadi korban dalam uh, apa namanya di dunia digital ini, gitu ya. Yang paling gampang mungkin Bapak Ibu bisa relate kalau ada mama minta pulsa gitu ya. itu itu yang ya itu udah lama gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang mereka lebih canggih loh Bapak Ibu. Terus gimana dong ngatasinnya ya? Oke, jadi kita akan pelajari hal itu. Ya, betul. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kayaknya saya salah klik. Nah, ini materinya. Jadi Bapak Ibu, slide ini akan dibagikan. Jadi nggak usah khawatir untuk oh saya akan screenshot dan sebagainya nggak usah gitu ya. Jadi ini akan dibagikan kok. Jadi Bapak Ibu silakan simak saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada materi juga yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa apa? Bisa fokus mendengarkan saja. Nah, sampailah di sini ya. Tadi kita udah bicara tentang digital citizenship. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan di media sosial atau di dunia digital, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan kasih challenge nih ke Bapak Ibu semua untuk berikan saya satu contoh. Kayak gini contohnya. Misalkan satu contoh yang boleh dan nggak boleh dilakukan di dunia digital. Saya kasih contoh misalkan publish apa prestasi gitu ya. Kalau yang tidak boleh apa? Misalkan berkata kasar gitu ya. Kayak gini contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu boleh ketik tapi nggak boleh dikirim dulu. Tapi tidak dikirim dulu ya. Saya akan apa? Kita akan bermain sebuah game di sini ya. Jadi Bapak Ibu silahkan ketik apa sih satu yang boleh dilakukan di dunia digital dan satu yang nggak boleh, gitu ya. Dan tidak boleh dilakukan di dunia digital. Nah, saya akan berikan waktu 2 menit untuk Bapak Ibu ketik. Ketik saja, nggak usah dikirim dulu Bapak Ibu ya, nggak usah di-enter dulu, ketik saja. Nanti saya akan berikan apa namanya, berikan key-nya, kata kuncinya untuk apa? Untuk Bapak Ibu nanti akan sama-sama klik enter atau kirim pesannya. Gitu ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah waterfall. Jadi waterfall itu kayak air terjun ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi ketika saya bilang waterfall, Bapak Ibu boleh langsung enter semua, maka tulisannya akan muncul kayak kayak terjun ke bawah gitu. Bakal keren banget gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan diketik dulu Bapak Ibu. Satu hal yang boleh dan satu hal yang tidak boleh dilakukan di dunia digital. Begitu. Oke, silahkan diketik dulu. Kita akan berikan waktu 2 menit Bapak Ibu ya. Diketik saja, tidak usah dikirim. Nanti kita kirim ketika saya katakan kata kuncinya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Satu saja, satu-satu contohnya ya. Di chat aja, di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Di kolom chatnya saja. Oke, kita ada waktu 1 menit lagi. Satu saja ya, satu saja contoh. Yang apa sih yang boleh gitu ya, dan hal yang tidak boleh. Satu-satu yang dilakukan di dunia digital. Gitu. Oke, 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. 1 menit lagi kita akan katakan kata kuncinya. Oke, sekarang kita sudah jam 10.32, Bapak Ibu sudah siap. Saya akan katakan kata kuncinya waterfall. Boleh Bapak Ibu enter jawabannya Bapak Ibu semua. Wah, oke. Keren sekali ya. Iya. Oke, siap. Oke, sip. Ya, kita akan coba bahas satu-satu ya, beberapa aja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang jawab dari Bu Windy. Share tugas sekolah. Kalau yang nggak boleh itu menyakiti orang dengan kata-kata ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kadang karena kita nggak kelihatan gitu ya, kita bebas aja ngomong gitu ya, kayak, wah ini gitu ya. Wah kan padahal di belakangnya kan juga manusia. Kita bisa sakit hati juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Berbagi praktik baik
Kalau yang tidak boleh itu menyebarkan hoax ya, ya betul Bu Selfie ya. Memuji, oke kalau dari Pak Rizky yang boleh itu ya memuji gitu ya. Kalau menghujat ya kasihan gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih jawabannya. Oke, oke, sudah tahu ya. Berarti ya sudah paham semua nih ya kira-kira ya. Bapak Ibu sudah ada nangkep apa poinnya dari saya. Di sini ada wah banyak. Oke, siap. Betul. Betul ya, mencari informasi kebenaran. Oke, iya, oke, betul ya, Bu Ratu juga mencari informasi mengenai pembelajaran. Kalau tidak boleh menyebarkan kebencian, ya betul, tidak boleh ya, Bapak Ibu ya. Itu bisa bisa jadi kejahatan yang kejam juga buat orang lain ya Bapak Ibu ya. Walaupun ya kita nggak tahu nih gitu ya, padahal kita cuma ketik aja gitu ya, ringan aja tangannya buat ketik ya. Tapi hal itu bisa menyakiti orang loh ternyata ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya semua. Keren sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah ikut apa? Ikut arahannya. Nah, sekarang kita akan mulai eksplorasi. Nah, di sini baru saya perkenalkan toolsnya, fasilitasnya Bapak Ibu ya. Apa sih yang bisa kita gunakan untuk membantu pengajarannya kita dalam kelas gitu ya. Entah saya guru matematika, mungkin saya bisa bantu ajarkan tentang operator menggunakan ini gitu ya, menggunakan fasilitas yang kita ada gitu ya supaya ya mungkin kelasnya jadi lebih fun lagi gitu ya. Nah, ini kita mulai register deh. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah register. Kalau yang belum, tidak apa-apa. Saya akan guide dari awal ya. Saya akan tuntun dari awal. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum apa register ke account Kode OAJ gitu ya, itu boleh ikuti langkah-langkah yang saya berikan. Gitu ya. Jadi kita tinggal buka tab baru saja, ketik saja code.org, gampang sekali gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini menggunakan handphone, itu saya akan kirimkan linknya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik saja. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal ketik saja kode wadi. Harusnya tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, sudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah sampai tampilan ini, kita harus lanjutkan. Kita harus lanjut untuk bikin account. Bagaimana caranya? Enggak lewat sini, Bapak Ibu ya. Kita kan sebagai guru. Ingat kita sebagai guru, maka kita harus bikin kelas dan sebagainya. Maka kita ke teach, menu teach di sini. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, Sir, saya pakai bahasa Indonesia dong gitu ya. Oh, boleh, boleh. Pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk apa regisnya Bapak Ibu nggak apa-apa pakai bahasa Inggris dulu aja Bapak Ibu ya, karena kalau pakai bahasa Indonesia kemarin di workshop yang lalu itu ada yang kesulitan gitu ya karena agak berbeda nih gitu ya arahannya gitu ya. Jadi kali ini pakai yang bahasa Inggris dulu aja ya Bapak Ibu ya. Kita ke teach, menu teach. Nah, di sini ya, Teach Computer Science, Bapak Ibu. Nah, di sini ada button untuk sign up for free, Bapak Ibu ya. Kalau yang menggunakan handphone itu nggak apa di bagian Teach aja. Nanti akan ada uh, drop down-nya ya. Ketik salah satu yang paling atas aja Bapak Ibu, maka dia akan tampilannya seperti ini juga. Dan ada button sign up for free ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini ada yang punya kendala, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang punya kendala boleh apa tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, biar Mr. Andika bisa bantu nih ya. Oke, saya klik ya sign up for free-nya ya, buttonnya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu kalau misalkan, oh, Mr. Andi, saya mau pakai email yang berbeda dari yang saya gunakan sekarang, ya boleh gitu ya. Tapi saya sarankan pakai email kantor aja, ya Bapak Ibu ya, supaya kan ini kita pakai untuk mengajar gitu ya. Jadi gunakan email sekolahnya Bapak Ibu masing-masing saja. Kalau saat ini menggunakan email sekolah, boleh langsung pakai with Google, atau misalkan, oh, Sir Adi, saya mau pakai email sekolah, tapi sekarang saya pakai email pribadi, gimana? Oh, ya udah, dipakai email ini aja masukkan gitu ya. Kalau sisi saya pakai dari coding B, jadi saya pakai email coding B gitu ya. Passwordnya apa? Bebas ya Bapak Ibu ya. Ya gampang aja, gampang diingat. Misalkan apa? Oke, di sini misalkan. Ya, nah, baru kita klik sign up for free. Oh, sorry, sign up di sini ya.
Oh ya, saya sudah punya emailnya, sudah keregister ya Bapak Ibu ya, maka saya nggak bisa apa, nggak bisa tunjukkan apa cara isi formnya satu-satu, tapi di situ tinggal ikuti aja Bapak Ibu. Silakan isi dulu saja. Izin bertanya. Oke, mungkin bisa pakai ini aja, Ibu Deni. Pak Deni ya, Pak Deni. Bisa bisa apa? Bisa sign up lagi aja mulai dari awal, Bapak. Tidak apa-apa, Bapak. Bisa seperti ini ya. Jadi bisa kembali ke misalkan kita dari awal ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi yang mungkin tadi nggak fokus gitu ya, bisa ke Teach gitu ya, ke menu Teach. Nanti di sini ada sign up for free gitu ya, button sign up for free, tombol sign up for free gitu ya. Klik saja. Nah, ketika sudah isi ini Bapak Ibu itu akan otomatis account-nya sebagai account teacher, account pengajar gitu ya. Gitu. Nah, kenapa harus pakai account pengajar, Mister Adi? Nah, kalau pakai account guru gitu ya, itu kita bisa bikin kelas, Bapak Ibu. Kita bisa bikin account buat murid-murid. Jadi murid-murid nggak perlu, misalkan lah murid saya nggak punya email, Mister Adi gitu ya. Ya nggak apa-apa kan kita bisa buatkan, gitu ya. Gitu. Buatkan accountnya. Jadi mereka lebih gampang lah, Bapak, murid-murid kita lebih gampang untuk bisa akses gitu ya. Karena accountnya yang kita yang buat. Nah, silakan Bapak Ibu ya, silakan buat Pak Doni, Pak Denny juga ya, Pak Denny boleh juga mulai dari awal juga. Oke, Bapak. Tidak apa-apa, Bapak. Mulai dari sini. Kalau pakai email yang sekarang ya boleh. Kalau pakai email, saya sarankan sih pakai email sekolah ya, Bapak Ibu ya. Kan email pribadi biasanya kalau kalau apa kita biasanya pakai untuk apa? Kalau ibu-ibu ini biasanya pakai buat belanja online gitu ya. Bisa pakai email pribadi ya. Tapi kalau ada tiba-tiba nyempil nih dari kode OS gitu ya, notification kan apa nggak seru lah ya gitu ya. Jadi ya lebih baik kita pisahkan pekerjaan, ya pribadi ya pribadi ya. Gimana? Ada yang punya kendala, Bapak Ibu? Aman ya? Oke, kalau gitu saya akan apa tunjukkan kalau sudah masuk sebagai account teacher, dia akan seperti apa. Aman, oke, terima kasih Bu. Oke, kalau sudah masuk sebagai account teacher, di sini Bapak Ibu kalau sudah emailnya yang di saat ini digunakan itu adalah email kantor, itu bisa langsung continue with Google aja ya, karena kan sudah terregistrasi sebagai guru gitu ya. Continue with Google. Nah, di sini, oke loadingnya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dia sebagai teacher gitu ya, dia di sini akan ada create a section Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Ini buat bikin kelas nanti gitu ya. Nah, di sini akan kelasnya. Ini apa? Studennya kenapa cuma 233? Ini cuma contoh ya. Saya kan pakai email ini buat berikan workshop, berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Maka ini cuma satu cuma apa kelas dummy aja, kelas contoh. Nah, ini course-nya Bapak Ibu. Oke, mungkin kita tunggu eh, 2 menit lagi deh ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum selesai untuk regis atau ada kendala, silahkan tanyakan aja ya Bapak Ibu. Hmm. Kalau yang sudah, harusnya tampilannya akan seperti ini, berarti ya. Yang sudah ya nggak apa, kita sabar dulu ya. Kita bersama-sama aja Bapak Ibu ya. Kita tunggu yang lain. Oke, tipe apa nih Bapak? Tipe untuk pribadi boleh gitu ya. Untuk pribadi untuk apa kalau misalkan kan ditanyakan kayak mengajar di public atau private gitu ya boleh aja. Silahkan pilih sesuai sekolahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Kalau misalkan oh mau buat
Saya lupa nih, saya lupa ada pilihan apa aja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada opsi pilihan seperti kayak sekolahnya sekolah yang mana gitu ya, sekolah ekskul kah atau untuk apa namanya sekolah yang private kah atau untuk di luar sekolah kah gitu ya, gitu. Itu bisa bisa pilih. Akunnya masih jenis pelajar. Oh, masih jenis pelajar ya. Mungkin akunnya udah itu ya Bapak Pak Denny ya. Kalau akunnya sudah dikonfirm sebagai pelajar, mungkin coba pakai email yang lain deh, Pak. Untuk apa? Untuk mulai apa regis dari awal gitu. Gak apa-apa gitu ya. Terregistrasi muncul pembuatan account. Iya, iya, perlu buat account ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sudah kita. Oh, ada lagi. Hmm. Oh, udah pakai. Oke. Em, Mungkin ini deh Bapak Pak Denny ya. Mungkin nggak apa-apa pakai email yang tadi aja. Iya, iya, tipe. Oke, ada juga pilihan untuk tipe ya sebagai guru atau sebagai pelajar Bapak Ibu ya. Jadi sebagai teacher ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang apa yang saat ini wah sepertinya saya masih yang pelajar nih. Gimana nih apa namanya Mr. Adi gitu ya. Nah, mungkin kita akan lanjut di bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya adalah kita akan registrasi ke Kodowaji sebagai peserta ya, peserta workshop ini, Bapak Ibu ya. Jadi dari Kodowaji juga ingin tahu nih siapa aja sih yang udah belajar, udah mengetahui tentang fasilitas ini gitu ya. Jadi uh, Bapak Ibu boleh buka link ini, buka link ini, Bapak Ibu ya. Nanti linknya akan seperti apa sih? Nah, di sini ya. Nah, ini kayak eh mudah-mudahan punya Pak Denny itu kalau walaupun masih sebagai student gitu ya, itu bisa bisa ini ya karena ini akan diberikan akses untuk kurikulum juga Bapak Ibu ya kalau yang mengisi workshop ini. Mudah-mudahan bisa berubah nih dengan kita mengisi eh apa form ini Pak Denny. Jadi ya kita bisa kita coba dulu ya Pak Denny ya. Mudah-mudahan bisa berubah account-nya, tipe account. Nah, ini pakai nama pertama, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada first name-nya, nama pertama. Ini panggilan, saya kan dipanggil Pak Adi juga ya. Pak Adi, jadi namanya Adi juga. Last name-nya saya Prawoto gitu ya, Pak. Jadi ya udah Adi Prawoto. Emailnya udah otomatis biasanya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini negara kita, Bapak Ibu, kalau yang sedang mengisi ya, negara kita ya dari Indonesia, gitu ya. Nah, sekolahnya di mana gitu ya? Di apa? eh, Kota sekolah kita itu di mana gitu ya? Misalkan ada yang Tangerang tadi, ada yang di Padang gitu ya. Saya di Pangkal Pinang, Bapak Ibu ya. Pangkal Pinang Bangka. Oke. Nah, nama sekolahnya apa? Misalkan di Akademi atau misalkan Bapak Ibu dari sekolah mana nih gitu ya? Silakan. Gitu. Silakan isi nama sekolahnya. Workshop ya tanggal hari ini ya Bapak Ibu ya, tanggal 9. Tanggal 9 Bapak Ibu lagi ada promo Shopee ya. Oke. Okay. Nah, workshopnya diadakan oleh siapa? Oleh Coding Academy ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini apa? Karena ya kita sebagai official partner dia langsung ada otomatis apa optionnya, pilihannya siapa yang mengadakan workshop, gitu ya. Nah, workshop course-nya Bapak Ibu itu bisa pilih yang fundamental, gitu ya. Karena kita baru awal nih Bapak Ibu ya, baru yang awal banget gitu ya untuk course fundamental. Oke, lalu selanjutnya, nah di sini adalah email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, emailnya kan
apa namanya sudah terdaftar ya. Bapak Ibu mau update nggak? Mau update dari kode OAuth nggak? Kalau nggak mau itu bisa jawab no. Gitu ya. Kalau misalkan wah itu spam nanti Mr. Adi gitu ya nggak mau deh, ya udah silahkan jawab no. Tapi oh saya mau dong update-nya dong, update dari kode ORG gitu ya. Boleh nggak? Boleh, silahkan jawab yes. Ya, jadi ini silahkan pilih. Oke. Lalu selanjutnya ya ini agree lah ya kita oke submit form ini ya oke. Baru kita submit. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah dari Bapak Ibu untuk akunnya, untuk isi apa form ini? Aman ya? Hmm, jelas. Oke, terima kasih Fitri. Oke, tapi nggak apa, kita tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain. Ya, mungkin kita akan lanjutkan jam 10.50 ya. Kita tunggu 2 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada dari Pak Edo. Bagaimana? Sudah? Oh, itu boleh tulis aja, eh, Pak Hutua. Boleh tulis, tulis apa namanya? Tulis nama nama khususnya aja, tidak apa-apa. Nama khususnya aja tidak masalah, Pak. Wah, oke, Pak Denny. Mungkin itu ya, Pak Denny. Nanti ada kita sekalian cantumkan saja untuk step apa langkah-langkah untuk bikin account guru dari awal gitu ya. Kalau misalkan ternyata emailnya sudah sebagai pelajar gitu ya, dan nanti kita apa coba coba bagaimana bisa tidak diubah gitu ya. Atau misalkan harus menggunakan email baru ya, ya berarti daftar lagi Bapak Pak Denny. Oke. Oke, sudah jam 10.50, Bapak Ibu. Iya. Nah, udah jam 10.50 kita akan nah, ini saya udah karena udah saya udah submit ya, saya sudah terdaftar gitu ya. Jadi saya nggak perlu submit. Nah, sekarang kita akan explore ya Bapak Ibu ya hasil yang Bapak Ibu sudah daftar tadi ya, udah bikin account. Ya, sudah bikin account di sini. Nah, di sini untuk bikin kelasnya bagaimana Pak Adi? Itu tenang saja, nanti kita akan pandu gitu ya untuk bikin kelasnya. Tapi mungkin kita akan lihat nih kelas-kelas yang ada gitu ya, course-course yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti ketika di kelas gitu ya, dan materi ternyata udah tercapai nih. Oh, saya lagi ngajarin matematika nih tentang apa? Kalau di SD penjumlahan misalkan ya, tapi sudah selesai nih murid-murid sudah selesai tugasnya, bisa diajak kayak oke kita coba itu yuk, coba main game yuk gitu ya, padahal mah belajar ya. Eh, kita main puzzle yuk gitu ya. Di sini ada contoh. Kalau yang tadi ada pertanyaan anak kelas TK ya. Kalau TK bagaimana Mr. Adi? Ini yang A ini TK. Nanti akan jelaskan sekalian kita pakai kurikulumnya ya. Ini untuk sekilas saja Bapak Ibu ya. Sekilas saja. Nah, misalkan kita contoh lessonnya itu yang ini deh ya. Kalau yang ini tuh kayak unplug. Unplug itu maksudnya adalah kegiatan belajar tanpa menggunakan komputer. Jadi kita main gitu. Kayak kita sediakan kertas, kita sediakan kartu gitu ya. Kartunya bikin dari kertas aja Bapak Ibu. Jadi kayak sediakan apa namanya game gerakannya gitu ya. Kita bisa gunakan ini. Gitu ya. Tapi yang sekarang saya akan contohkan adalah yang pakai ini dulu aja. Pakai apa? Pakai komputer gitu ya. Hmm, Oke, Bapak Ibu nggak apa, lihat dulu aja. Nanti kita akan buka bersama kalau yang apa untuk setelah kita bikin kelas nanti ya. Ini pair programming. Bapak Ibu bisa tonton nanti saja, tapi kita lihat continue biar mempersingkat waktu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau apa? Kalau anak TK gitu ya, anak taman kanak-kanak gitu ya.
itu kan masih belum ada yang belum ya pastinya belum bisa baca gitu kan, atau ada yang udah bisa baca tapi masih itu gitu ya, masih terbata-bata gitu ya. Nah, mereka diajarkannya gimana sih? Mereka diajarkan terbiasa dulu menggunakan apa namanya, misalkan menggunakan mouse misalkan ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kita tinggal drag aja. Drag dari ini, gimana caranya drag ini ke bagian bayangan ini gitu ya. Nah, jadi mereka drag, pasangkan kayak puzzle gitu. Jeng jeng gitu ya. Ini ada suaranya. Saya saya mute dulu deh biar tidak berisik ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kayak ini, oh, oke, makin sulit nih gitu ya. Ternyata harus pasangkan nih, bagaimana nih caranya gitu ya. Nah, oke, continue gitu ya. Dan selanjutnya gitu. Nah, ini mengajarkan tentang sequence gitu ya. Bahasa apa konsep computer science tentang sequence. Apa itu sequence? Nanti kita bahas gitu ya. Nah, kita tidak bahas hari ini karena kalau kita bahas semuanya ini bisa panjang ya Bapak Ibu ya. Bisa apa? Keseruan kita nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi mereka fun kok Bapak Ibu ya. Jadi mereka merasanya kayak, wah, saya main game gitu ya. Tapi ternyata mereka melatih cara berpikirnya mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berlatih hal-hal sederhana ini itu bisa itu loh apa namanya, bisa dirasakan ya perbedaannya dari cara berpikir. Nanti saya cerita ya, kalau saya itu sering tes anak-anak gitu ya, cara-cara mereka berpikir itu gimana. Salah satu tesnya nanti saya akan sharingkan ketika selesai break singkat ya. Kita akan istirahat 10 menit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh ya silakan ke toilet mungkin ya, atau yang Bapak-bapak, wah ini saya butuh kopi nih gitu ya, silahkan seduh kopinya dulu gitu ya. Jadi kita akan istirahat jam 10:55. Nanti kita akan kembali jam 11:05. Kita akan istirahat 10 menit ya, Bapak Ibu ya, untuk perenggangan dulu. Gitu. Oke? Oke. Sip. Ya udah, boleh Bapak Ibu silahkan apa? Istirahat dulu. Kita akan kembali jam 11:05. Oke, Bapak Ibu yang mungkin masih tadi saya ada pertanyaan tadi gitu ya, boleh aja. Saya tetap di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ke toilet silahkan. Atau misalkan, oh saya udah bikin kopi nih, di meja saya udah ada kopi misalnya, di tenang gitu ya. Oh ya udah, boleh, boleh silahkan kalau mau apa tanyakan sesuatu. Yes. Okay. Ya, Why you use this one? Why you not use the paracetamol one? Why you not use the oke. Wah, kayaknya ada yang lagi sama anaknya ya, Bapak Ibu ya. connecting connect there is a connection between the display strategy? Why you use like this? Yes. Oke, kita gunakan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk kurikulumnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi eh, di sini saya yakin nggak cuma dari apa namanya guru-guru di sini, pasti ada yang apa guru SMA gitu ya, ada yang guru SMP, ada yang guru SD gitu ya. Nah, terus bagaimana nih Bapak Ibu gitu ya, untuk kurikulumnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini nanti untuk yang yang guru SMA itu tidak nggak masalah ya Pak ya. Jadi apa bisa tetap menggunakan kurikulum yang sama, cuma lebih advance gitu ya. Namanya adalah eh, ini APCSA gitu ya. Nah, terus ada prinsipal gitu ya untuk dari kelas 9 sampai kelas 12 gitu ya. Ada yang middle school gitu ya dari kelas 6 sampai kelas 10 begitu ya.
Nah, di sini ada juga yang elementary school, yaitu fundamental. Jadi hari ini kita akan lebih fokus ke yang fundamental dulu, Bapak Ibu ya. Jadi konsep fundamental itu apa aja, terus course-nya bagaimana, buat kelasnya seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini. Jadi kenapa yang dibahas fundamentalnya dulu, Mr. Adi? Ya karena bagaimana kita mencapai ini, gitu ya. Kalau fundamentalnya belum itu nih, belum dicoba, gitu ya. Fundamentalnya belum kuat nih, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan fokus di sini dulu, gitu ya. Kita lanjut. Oke. Nah, kita tadi sudah buat account ya Bapak Ibu ya. Nah, di kita kembali di sini. Oke. Nah, kita tadi sudah buat account. Saatnya kita bikin kelas, Bapak Ibu ya. Bikin kelas. Jadi bagaimana nih buat kelasnya gitu ya. Buat kelasnya itu ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin sebelum buat kelas, saya ajak keliling dulu nih gitu ya. Ajak keliling ada apa aja sih di kode wajib ini ya. Ini my dashboard, Bapak Ibu. Menu my dashboard. Di sini ada apa namanya buat kelas, create section. Mungkin saya ubah bahasa Indonesia deh ya, supaya lebih gampang. Jadi di bagian paling bawah itu ada untuk ubah bahasa, Bapak Ibu ya. Nah, kita ubah bahasa Indonesia saja. Oke, loading. Ini ya, buat bagian gitu ya. Terus di sini ada kursus gitu ya, kursus A, kursus B, kursus C gitu ya. Kursus A itu apa? Nah, jadi kalau untuk fundamental itu ada kursus A sampai kursus tadi ada berapa level? Ada taman kanak-kanak, kindergarten sampai kelas 5 gitu. Jadi A sampai A, B, C, D, E, F sampai F gitu. Jadi kalau untuk fundamental, kursus fundamental itu ada kursus A sampai F gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini komputer science fundamental gitu ya. Gitu. Jadi ada ini kalau untuk pre-reader, untuk pelajaran unplug. Nah, ini ya, kursus A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Oh, sorry, ini taman kanak-kanak ya. Ini sebelum preschool gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa digunakan sesuai kelasnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai guru yang tahu, yang paling tahu dengan anak-anaknya masing-masing ya Bapak Ibu ya. eh, Kalau dicoba ketika Bapak Ibu mencoba dan merasa ini terlalu sulit buat anak-anak di kelas gitu ya, boleh diturunkan. Bapak Ibu, jadi nggak masalah. Jadi Bapak Ibu bebas berkreasi, gitu ya. Jadi silakan diturunkan atau misalkan wah saya terlalu gampang nih gitu ya untuk apa pakai COSD misalkan dia kelas 1, 2, 3 kelas 3 gitu ya. Boleh nggak dinaikin? Boleh, nggak masalah gitu ya. Seperti itu. Oke, saya back dulu. Kita lihat kembali. Di sini ada yang lain untuk project aja gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita coba lihat khusus katalog. Kalau yang bahasa Indonesia itu masih apa belum terlalu update ya Bapak Ibu ya. Karena yang kalau misalkan pengen yang terbaru itu bisa menggunakan bahasa Inggris saja gitu. Nah, di sini ada beberapa ini kayak quick apa namanya? Quick lesson lah gitu ya. Jadi kayak kita oh mau belajar sejam aja nih gitu ya untuk coba gitu ya. Mereka untuk challenge bisa nggak bikin ini dalam satu waktu jam? Selesaikan ini dalam waktu 1 jam gitu ya. Nah, ini bisa ambil contoh salah satu apa contoh satu aja gitu. Tapi kalau yang ini kan tidak di dalam tadi ya tidak di dalam kurikulum ini kayak untuk kita having fun aja. Jadi Bapak Ibu perlu lihat sendiri nih, perlu lihat sendiri apa namanya, apakah ini terlalu sulit nggak buat anak-anak gitu ya. Nah, contoh ini ada buat sheet untuk mengenal. Jadi Bapak Ibu yang mengajar matematika mungkin ini bisa banget untuk kita ngajarin tentang sudut gitu ya. Jadi kayak bisa ngajarin tentang sudut dan sebagainya gitu. Terus ya masih banyak lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada proyek. Nah, ini proyek kalau kita buat yang pakai app ya, tapi kita belum belum sekarang belum pakai itu. Nah, ini tentang ya sejarahnya lah ya. Kita nggak usah bahas ini. Ya, udah, kita langsung
masuk ke pembuatan kelas. Bapak Ibu. Oke. Oke, siap ya. Kita mulai buat kelas Bapak Ibu. Nah, di sini create section itu kalau Bapak Ibu yang pakai bahasa Inggris create section, atau di sini buat bagian pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini ada button buat bagian gitu ya. Nah, di sini ada pilihan untuk password Bapak Ibu. Kalau untuk anak TK 1 2 gitu ya, kelas 1 maksudnya anak anak kelas sebelum preschool, kelas 1 kelas 2 saya biasanya pakai yang gambar. Jadi passwordnya itu gambar Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekarang saya juga akan gunakan yang gambar untuk kita lebih mudah aja ya Bapak Ibu ya. Kita pilih password gambar. Nah, di sini ada nama kelasnya Bapak Ibu ya. Kita kasih nama kelas apa ya? Misalkan kelas 1. eh, contoh gitu ya. Nah, kelas 1 nih. Pilih grade-nya ya Bapak Ibu ya. Oh, ini dia kelas 1 ya. Nah, di sini ada terapkan kurikulum yang mana gitu ya. Nah, di sini ada langsung kurikulumnya, tapi untuk full bagian kurikulumnya nanti akan di akhir ya Bapak Ibu ya kita berikan gitu. Jadi di sini ada apa namanya, kalau yang sekolah dasar Bapak Ibu boleh sambil coba juga gitu ya, karena untuk bikin kelas ini kode kelasnya nanti saya akan minta di feedback form gitu. Jadi Bapak Ibu nanti mengumpulkan kode kelas gitu. Jadi Bapak Ibu boleh sambil coba, sambil bikin bareng-bareng saya aja gitu. Nah, oke. Tadi kelas dasar fundamental computer science gitu ya. Nah, ingat komputer apa? Kalau yang A buat apa? Buat kindergarten gitu ya. B kelas 1 2 3 4 5. Berarti kalau saya di sini kelas 1, berarti dia pakai yang mana? B ya, Bapak Ibu ya. Kita pakai yang B. Tapi kalau Bapak Ibu sudah coba 1 2 yang A B C D sampai F-nya dan ngerasa kayaknya yang B terlalu gampang buat anak kelas saya gitu ya. Yang C aja deh gitu ya. Ya nggak masalah. Silakan Bapak Ibu boleh. Nah, lalu di sini, nah kalau untuk bahasa Indonesia kita masih versi terbarunya 2017 Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang mau 2023 itu pakai versi bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nggak masalah. Pengaturan pelanjutan nggak usah gitu ya. Jadi biarkan saja sesuai default. Baru kita klik sini. Selesai membuat bagian. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu. Clear ya Bapak Ibu ya. Jelas ya. Jadi silakan pilih. Saya akan mulai selesai membuat bagian, maka kelasnya akan mulai dibuat gitu ya. Nah, ini dia. Oke, kalau ada kendala Bapak Ibu tolong sampaikan biar kita bantu ya. Mr. Andika bisa bantu Bapak Ibu untuk menjawab di kolom chat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah buat ya kelas 1 contoh namanya ya. Tingkatan itu ya maksudnya kelasnya kelas 1, kursusnya adalah kursus B, course B. Terus kita belum ada murid gitu. Ini kode kelasnya Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti akan saya minta ketika di feedback formnya Bapak Ibu ya. Nah, kode ini yang saya akan minta. Untuk apa? Untuk lihat nih, oh ternyata misalkan ada Pak Heru nih udah berhasil buat kelas gitu ya, atau Bu Yeni gitu ya sudah berhasil buat kelas. Seperti itu. Oke, kita tambahkan muridnya, Bapak Ibu. Nah, di sini tambahkan murid, Bapak Ibu nggak perlu pakai nama asli ya. Misalkan nama panggilan boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi misalkan nama muridnya siapa ya? Nama muridnya misalkan Andika Prasida gitu kan. Namanya ya udah kita kasih aja nama panggilan Andika. Andika. Umurnya berapa? Umurnya kalau kelas 1 biasanya umur berapa? Bapak Ibu? 7 ya. 7. Ya laki-laki gitu ya. Dan kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tampilkan apa passwordnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini penggunanya adalah Andika, umur 7 tahun, laki-laki, dan passwordnya adalah Monster nih, gitu ya. Nah, ini passwordnya dia, gitu ya. Jadi, misalkan kalau misalkan saya punya murid ya, kita tambahkan satu lagi murid. Misalkan siapa ya namanya ya? Ayu misalkan ya. Ayu, dia sama 7 tahun gitu ya, tapi dia adalah sebagai perempuan. Kita tambahkan. Nah, biasanya kalau saya akan set nih, Bapak Ibu, saya akan sesuaikan dengan muridnya. Kalau muridnya adalah
perempuan gitu ya, saya akan buat dia misalkan yang lebih lucu nih misalkan ya. Yang lebih lucu saya pilih apa ya? Untuk Ayu, biasanya saya pilih yang misalkan cat, kucing gitu ya, atau kita pilihkan, nah ini gitu ya, apa nih namanya, kurcaci gitu ya. Nah ada banyak contoh ya, tapi dia ketika kita riset ini kayak riset ya, jadi kayak dia random ambilnya ini ada burung gitu ya, nah ada guguk gitu ya. Nah biasanya kalau murid-murid yang cowok, saya biasanya kasih mereka robot atau ghost gitu ya, atau naga, dragon, mereka senang banget gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh setting apa password mereka gitu ya, seperti itu. Nah, tujuan password ini apa? Tujuannya adalah ketika anak-anak uh, buka kelasnya, jadi saya biasanya kalau sharekan anak itu ada dua cara. Gitu ya. Cara yang pertama, kita bisa cetak kartu login di sini. Loading ya, apa itu ya. Oh iya, suara saya jelas kayak, karena ini agak lama loadingnya. Nah, ini kalau kita mau print ya Bapak Ibu ya, tapi untuk sekarang kita nggak usah print. Nah ini dia. Nah ini adalah link kelasnya gitu ya. Kalau yang ini kalau kita mau join dari awal. Gitu. Jadi kalau link kelasnya jelas ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Nah kalau link kelasnya kita coba punya Andika gitu ya. Kalau kita buka link kelasnya, dia akan seperti ini. Jadi dia akan ada pilihan gitu. Kalau Bapak Ibu punya anaknya 20 misalkan ya. Ya udah ini ada 20 nama gitu. Mereka pilih aja misalkan Andika. Andika nanti passwordnya apa? Monster gitu ya. Berarti saya udah punya rekan di komputer gitu ya. Jadi kita memastikan kalau dia punya teman lah gitu ya di komputer ya. Dan di sini ya, temennya ya Ayu di sini. Dan mereka bisa masuk dan langsung bisa mengerjakan course-nya gitu ya. Kita coba. Nah, jadi nanti tampilan untuk apa? Untuk Andika ketika udah masuk di kelasnya seperti ini. Ke programming ini nanti aja ya. Nah, dia bisa langsung mainkan gitu ya. Nah, kita langsung minta mainkan gitu. Jadi bisa langsung mulai saja, langsung mainkan saja begitu. Jadi Andika untuk Andika Junior nih, mereka tinggal mainkan saja, tidak perlu bikin account. Yang buat ya kita sebagai gurunya. Begitu. Oke, saya sign out ya, karena tadi udah masuk ke akunnya Andika. Saya kembali lagi ke akun saya. Oke, loading ya. Oke, saya kembali ke kelas tadi ya, ke kelas apa? Kelas satu contoh gitu ya. Gitu. Oke, loading. Nah, tadi di sini ya. Nah, kalau misalkan kalau tadi kan langsung ke kelasnya, bisa nggak sih kalau kita apa namanya pakai kode kelasnya aja, kode kelasnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Kayak ini ZPWYY gitu ya. Nah, itu kode kelasnya. Bisa nggak sih kita pakai ini? Bisa, Bapak Ibu. Jadi bisa di ketika ketika buka apa namanya buka kode org-nya ketika baru awal kan itu ya. Ini linknya ya. Link ini tuh kayak baru awal gitu ketika kita klik sign in gitu ya. Nah, jadi ketika kalau saya sign out, kita saya pakai ini deh biar 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 nggak keluar semua ya. Sign out dulu. Jadi kalau saya mulai dari awal, nah ini kan ada masuk kan gitu ya. Nah, di sini ada kayak kode bagian kan. Nah, ini kode kelas yang kita bisa berikan gitu. Kita bisa berikan kode kelasnya. Tadi kode kelasnya adalah apa nih? Ya kita copy saja. Oke, tersalinnya kita klik saja Bapak Ibu, kita klik saja yang apa yang tadi kode kelasnya. Kita tinggal paste di sini. Tadi saya langsung copy semua ya. Nah, ya ini Z P W G Y gitu kan. Kita langsung go. Dia bisa masuk ke ini sama saja. Begitu. Oke. Jadi seperti itu kira-kira untuk anak-anak bisa
dapatkan aksesnya gitu, dapatkan kelasnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Aman ya? Oke, oke, aman sepertinya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita bisa lihat di sini ya. Oke, jelas ya. Nah, kita bisa lihat di sini kayak selain kelasnya, kode kelasnya, kita bisa lihat di kayak apa nih, gambar roda di sini ya, roda setting. Kita bisa lihat itu apa namanya, progres murid gitu. Jadi kalau untuk monitor muridnya gitu ya, kita bisa lihat di mana sih? Kita bisa lihat di sini, lihat kemajuan gitu ya. Wah, loading ya. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa melihat nih progresnya Andika dan Ayu itu seperti apa gitu. Jadi, oh dia tuh udah sudah selesai course satu, level satu nih gitu ya. Udah selesai lesson satu nih gitu. Dia akan lanjutkan ke lesson 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa langsung melihat semua statusnya gitu. Jadi kita sebagai guru juga monitor lebih gampang begitu. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di akhir nanti saya akan bagikan, misal Andika akan bagikan link untuk apa namanya untuk feedback form. Bapak Ibu silahkan kirim. Ketika Bapak Ibu mengisi feedback form itu nanti akan ada sertifikat ya buat Bapak Ibu semua yang mengisi ya. Uh, ada sertifikat dan kita akan bagikan slide-nya ya, slide ini ya Bapak Ibu ya, materinya. Kita akan berikan semua materi dan slide-nya begitu, termasuk sertifikat. Kalau untuk sertifikat, ya 1 minggu Bapak Ibu akan dapatkan 1 minggu setelah workshop ini selesai. Begitu, begitu kira-kira. Oke, sampai sini ada untuk pembuatan kelas, Bapak Ibu ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Nah, kita coba lihat ya kursus B, gitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu kita kan uh, dosen B deh. Kita coba yang lain lagi ya. Dari kelas A sudah, kelas B kita sudah buat, kita coba kelas C deh, gitu ya. Kelas C, berarti kelas 2. Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa, oh kalau mahasiswa kita udah lebih teknis ya, Bapak ya. Oh, ini sudah ini untuk apa support anak-anak dari TK sampai SMA dulu gitu. Kalau untuk kalau misalkan anak kuliah kan saya juga ada ngajar anak kuliah ya, Pak Denny ya. Kalau misalkan anak kuliah dan belum pernah dia masuk IT tapi belum pernah sama sekali belajar IT ya boleh coba yang ini. Mulai dari kalau di kurikulum itu mulai dari yang ini nih. Ya ini aja. Computer Science Principle gitu ya. Nanti di kurikulum ada ketika buat kelas itu ada pilihannya Computer Science untuk apa? Untuk high school aja. Untuk dia coba-coba untuk setidaknya tahu konsep programming gitu ya, konsep computer science itu boleh di sini. Mulai dari sini begitu. Ya, Bapak ya. Oke. Kita tadi sampai mana? Kita sampai di Oke, ini kursi ya. Tadi Bapak Ibu kita ada ngomongin tentang digital citizenship, benar ya? Digital citizenship. Emang kalau digital citizenship itu gimana cara ngajarinnya, Pak Adi gitu ya, Mr. Adi. Nah, di sini saya ambil kelas C, course C gitu ya. Itu kelas 1 2, berarti kelas 2 gitu ya. Kalau untuk kelas 2 ini ada ini kayak materi tentang digital citizenship-nya itu ada di sini. Put stop to online minus gitu. Maksudnya adalah kita katakan stop untuk apa namanya kata-kata yang menyakiti diri kita gitu. Jadi kalau misalkan kita coba buka kelasnya ya, kelasnya ya. Nah di sini, ini kayaknya nggak ada bahasa Indonesianya, Bapak Ibu. Jadi uh, apa sih yang harus kita lakukan ketika seseorang berkata kasar ke kita gitu loh, ke diri kita gitu, ketika di dunia online gitu, di dunia digital gitu ya. Ya udah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ya kita ya ya udah ditinggalkan saja ya. Kita nggak usah ambil pusing soal kata-kata orang gitu ya. Terus kalau itu ya anak-anak kan biasanya kan ada yang terganggu ya. Mereka kan ada kayak, wah dia katain saya gitu ya. Nah, ajarin mereka untuk kasih tahu ke orang
orang dewasa yang dipercayai gitu ya, misalkan orang tuanya atau setidaknya dari kita sebagai gurunya gitu ya. Oke, jadi kita bisa, itu oke, nggak apa-apa, kita ya semua orang banyak yang berkata kasar, tapi kan kamu nggak perlu gitu ya. Nah, jadi lalu ajari dia, arahkan untuk ke situs-situs yang emang untuk dia gitu ya. Jadi misalkan dia anak kelas kelas 2 ya berarti ya berikan situs-situs yang memang mungkin kartun gitu ya, atau yang apa? Yang sesuai dengan usianya gitu ya. Nah, terus ya boleh berhenti dulu gitu ya. Jadi kita ajari juga tentang kita boleh stop loh dari dunia online. Nggak perlu seterusnya kita pegang handphone terus. Kita bisa singkirkan dulu sebentar gitu ya. Kita misalkan main hal yang lain gitu. Kita bisa ajarkan untuk menahan diri gitu ya, untuk mengendalikan diri gitu. Nah, ini salah satu hal yang kita pelajari menggunakan apa namanya code.org gitu ya, tentang digital citizenship. Ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada akhlaknya juga, aktivitas offline gitu ya. Nah, dan ini kalau kita ngomongin yang lain, misalkan kayak programming with Angry Bird, ini button sequence gitu ya. Nah, ini tantangannya ada di sini. Seperti itu. Oke, nah mungkin sampai sini kita udah bicara kalau, oke, Mr. Adi, ini kan tantangan untuk siswa gitu ya, untuk siswa. Gimana dong kalau misalkan tantangan untuk kita sebagai teacher gitu ya. Nah, mungkin saya akan berikan challenge, Bapak Ibu. Kita akan coba buat, kita kan main aja, main bersama, Bapak Ibu ya. Saya akan kirimkan linknya. Oke, Bapak Ibu boleh coba buka link ini. Pastikan masih sign in ya Bapak Ibu ya, supaya ke-record nih ya, yang tadi dikerjakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh buka link ini. Harusnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Yuk, kita main bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan ada pilihan kayak ada video kalau nggak salah ya. Saya coba refresh dulu deh. Oh, oke. Saya udah close videonya soalnya. Jadi kalau ada video kita close saja Bapak Ibu. Kita boleh main bersama sekarang. Terus di sini ada pilihan Bapak Ibu. Jadi kita pakai game Minecraft. Minecraft, Bapak Ibu ada yang punya anak main Minecraft? Biasanya anak cowok seneng, seneng banget ya. Saya punya keponakan cewek juga, mereka seneng banget main Minecraft gitu ya. Jadi ketika saya berikan ini, wow, mereka seneng banget ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka uh, sekalian belajar sih gitu ya. Gitu. Jadi saya coba pilih siapa ya? Pilih Alex nih. Oke, nah di sini ya. Di sini ada guide-nya Bapak Ibu. Jadi di sini ada instruksinya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan tools yang sama untuk mengajar, itu ada instruksinya Bapak Ibu. Oke, ya ada instruksinya Bapak Ibu ya. Jadi instruksinya itu apa? Kayak di sini tambahkan perintah move forward kedua untuk mencapai domba. Gitu ya. Oke. Jadi kita move forward. Nah, ini saya ulangi dari awal ya karena ini saya sudah kerjakan. Mulai kembali. Nah, jadi move forward-nya, gerak majunya, blok gerak majunya itu baru sekali nih di sini ya. Nah, jadi ini apa harus dilakukan kan si Alex-nya harus mencapai domba gitu ya. Berarti kalau kita coba jalankan, kalau gerak majunya baru sekali, maka si Alex belum nyampe nih ke dombanya nih gitu ya. Berarti Alex harus apa? Alex harus maju sekali lagi gitu kan. Oke, kita tambahkan gerak maju sekali lagi ya, baru dia Alex udah bergerak dua kali, gerak maju dua kali, satu dua gitu ya. Kita coba jalankan apakah sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Begitu kira-kira. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, jadi uh, apa namanya, saya coba di sini dulu. Jadi ini contoh yang akan kita mainkan. Nah Bapak Ibu, ini sederhana, memang sederhana ya Bapak Ibu ya, tapi ini apa namanya, sangat efektif ya ketika saya kan pengajar komputer sains juga ya, jadi dari saya sih nggak pernah ngajar yang TK gitu ya, cuma apa, kelas saya yang paling kecil itu kelas 1 SD gitu ya, jadi mereka apa namanya, saya ajarkan juga hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi ini ngomongin kalau di komputer sains namanya sequence, gimana kita memberikan struktur yang jelas kepada komputer gitu loh.
Kalau strukturnya nggak jelas, dia nggak akan bisa jalan. Seperti itu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Silahkan coba. Kita akan kuis bareng ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu coba semua. Kita akan mulai masuk. Saya akan mulai masuk ke level 2 Bapak Ibu ya. Oke, yang ada kendala langsung bilang saja ya Bapak Ibu ya. Bisa kita apa? Kita bantu ya. Oke, saya sudah di level 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mungkin level berapa boleh info ya Bapak Ibu ya. Kita main aja dulu. Oke, nah di sini kayu adalah materi pembelajaran yang sangat penting ya. Oke, banyak hal terbuat darinya. Jalan menuju pohon dan gunakan blok perintah destroy. Destroy itu hancurkan balok ya. Untuk memotongnya gitu ya. Oke, jadi kita mau apa? Kayak ambil kayunya gitu ya. Maka dia harus jalan berapa langkah gitu. Kayak si Alex jalan 1 2 langkah nih gitu ya. Jalan 2 langkah. Hmm, gitu. Terus selanjutnya apa sih? Dia harus potong, potong, potong pohonnya gitu ya. Jadi kita hancurkan balok. Destroy gitu ya. Kalau yang pakai bahasa Inggris, destroy ya, pakai blok destroy. Jadi kalau kita jalankan, nah gitu ya, kita udah dapat pohonnya, kita kan udah dapat kayunya. Alex sudah dapat kayu nih. Nah, kita lanjutkan. Oke, loading. Oke, sudah ada yang level 3, Bapak Ibu. Sudah ada yang level 3. Aman ya? Oke, ya silahkan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bisa bisa coba projectnya, challenge-nya. Jadi ini yang dimainkan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih apa namanya? Oh bisa, bisa. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih Pak Andika. Oke, sudah level 3. Oke, nice Pak Denny. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita bisa nggak sih? Mungkin saya kasih waktu deh Bapak Ibu ya. Kasih waktu sama berapa ya? Kalau saya challenge murid-murid, biasanya saya kasih waktu 20 menit ya Bapak Ibu ya. 20 menit untuk mereka kerjakan. Mereka bisa berhasil sampai mana gitu ya. Tapi untuk kita, teacher, kayaknya saya akan kasih 15 menit aja ya Bapak Ibu ya. 15 menit untuk coba ya Bapak Ibu ya. Kita bisa sampai mana sih gitu ya. Jangan-jangan kita kalah nih ya cara berpikirnya sama murid-murid ya Bapak Ibu ya. Karena murid-murid sekarang ini cepet ya nangkapnya ya. Mereka pintar-pintar loh. Oke, kita coba lanjut gerak maju ya. Nah, sini ya waktunya mencukur domba. Ya, kita mau cukur dombanya, lalu gunakan perintah shear, shear itu cukur ya, untuk mengumpulkan wool dari kedua domba. Oke, nah kita ya berarti harus datang ke dombanya dulu dong. Kita maju berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah. Jadi ini sampai bunyi klik ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kayak puzzle gitu loh. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau dia masih kayak transparan gitu, itu berarti belum terhubung. Jadi dia harus terhubung dengan apa perintahnya gitu ya. Jadi dia terhubung dengan ketika komennya diberikan. Gitu. Nah, gerak maju 2 kali misalkan ya. Terus dia Dia cukur gitu ya. Lalu dia harus belok kanan. Nah, ini juga belajar tentang arah ya Bapak Ibu ya. Tentang arah. Lalu kita belok kanan.
Lalu kita jalan 2 kali lagi gerak maju, baru kita syukur. Kalau misalkan masih ragu nih, wah ini udah jalan belum ya? Gitu ya. Kita coba jalankan aja, Pak Ibu ya. Gak apa-apa, jalankan. Oh ternyata masih belum komplit nih gitu ya, belum selesai gitu ya. Berarti kita tambahkan. Nah dia akan ada bilang nih, coba gunakan lebih banyak perintah untuk mengumpulkan wall dari kedua domba gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan itu, kita kembali di awal, kita jalankan lagi. Oke, satu domba. Oh, terlalu banyak gerak majunya gitu ya. Berarti saya cuma perlu gerak maju sekali gitu. Baru kita tambahkan syukur. Coba lagi. Oke, level 3 saya sudah berhasil ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Begitu. Oke, loading. Oke, sip. Level 4. Nah, ini sama nih. Kita mau ambil kayu lagi ya, Bapak Ibu ya. Silahkan dicoba. Oh iya, saya tadi ada itu ya, ada yang mau cerita tentang tes anak begitu ya. Jadi, Bapak Ibu, kenapa belajar apa komputer itu bukan komputer ya, tapi belajar computer science itu penting ya. Belajar tentang coding itu penting gitu ya, karena itu ngajarin kita dari cara berpikir gitu. Itu bukan kata-kata saya, tapi kata-katanya uh, almarhum Steve Jobs gitu ya. Dia bilang seperti itu. Nah, saya punya kejadian nyata gitu ya, ketika saya ngajarin tentang computer science kepada anak-anak gitu ya. Jadi kalau apa anak-anak baru masuk gitu ya, anak-anak baru masuk, baru join, sambil Bapak Ibu ngerjain boleh sambil dengar cerita aja ya, biar nggak sepi ya. Sambil apa anak-anak biasanya baru join gitu ya, mereka kan belum belajar gitu, belum apa, belum belum belajar computer science gitu ya, belum sama sekali gitu ya. Biasanya saya akan tanya gitu ya. Kami kalau di coding gitu kita punya namanya trialnya dulu gitu ya. Jadi mereka apa trial dulu, coba kelasnya. Jadi ketika saya tanya, let's say namanya siapa ya? Kita bilang let's say namanya adalah Andika gitu ya. Andika, Sir mau tanya dong gitu ya. Kalau Sir ada di kelas gitu ya, terus Sir mau ke toilet, gimana? Saya harus kemana gitu ya. Biasanya anak-anak gimana jawabnya? Kalau anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, biasanya mereka jawab di sana sir gitu kan, di sana gitu kan. Nah, kalau dalam apa belajar programming gitu ya, dalam belajar coding atau belajar computer science, itu perintah yang ambigu itu nggak bisa diterima gitu ya. Kenapa? Karena komputer nggak mengerti gitu ya. Ketika mereka sering belajar dan mereka apa namanya biasanya saya di pertengahan kelas atau di akhir kelas saya ada tanya lagi gitu. Tanya spontan saja gitu ya. Jadi kayak, oke Andika, uh, coba dong tunjukin Sir gimana sih cara Sir pergi ke toilet gitu ya. Nah, mereka biasanya kalau anak-anak, saya paling suka kalau misalkan anak-anak yang masih kelas 1 gitu ya. Mereka kan belum hafal kiri kanan ya. Gitu. Jadi kayak, oh Sir keluar kelas gitu. Mereka terus kayak angkat tangannya gitu ya. Mereka mau memastikan kiri kanannya gitu. Jadi kayak angkat tangan, oh Sir nanti ke kiri, sorry ke kanan gitu ya, ke kanan terus lurus saja, terus mereka bingung lagi gitu kan, angkat tangan kirinya gitu kan, oh nanti Sir ke kiri gitu, nah situ toiletnya Sir gitu. Nah dari sini Bapak Ibu bisa nangkep lah kira-kira ya, kalau apa yang berubah itu pola pikirnya mereka jadi lebih terstruktur Bapak Ibu ya. Nah dari mereka lebih terstruktur, jadi mereka dalam menyelesaikan masalah bisa step by step gitu ya. Harapannya adalah sama di tadi ya target kita ya, goal kita yang ketika di awal, yang tadi penjelasannya panjang itu, kalau ini harapannya berguna bagi kehidupan mereka gitu ya. Nggak harus jadi anak IT, nggak harus jadi programmer gitu ya, tapi ketika mereka dalam dunia sosial, dunia
dunia sehari-harinya mereka, mereka bisa lebih cara berpikirnya bisa lebih terstruktur gitu ya. Mereka juga bisa lebih logik gitu ya dalam menghadapi hal-hal. Nah, kembali lagi ke poin yang tadi saya bilang gitu ya, minimal anak didik kita itu nggak gampang ketipu, Bapak Ibu ya. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya nggak gampang tergiur, nggak gampang ketipu di dunia sosial gitu, dunia dunia digital gitu ya kan. Penipuan sekarang tuh banyak sekali gitu ya. Nah, hal itu yang kita apa namanya jadi ya target kita lah gitu ya. Minimal setidaknya buat kita tuh nggak gampang apa di dunia digital tuh nggak gampang di di apa ya kata-katanya ya, dibodoh-bodohi ya gitu ya. Jadi kita anak-anak kita udah mengerti nih kalau hal ini kalau tidak baik buat saya ya udah tinggalkan begitu. Hmm, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita gerak maju ya. Satu, dua, tiga. Kita butuh tiga. Di sini sudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, harusnya di apa level selanjutnya udah lebih sulit nih, Bapak Ibu ya. Kita coba cepat saja. Hancurkan balok, terus kita belok kiri. Harusnya satu, dua, tiga, tiga lagi ya. Kita butuh tiga lagi. Terus hancurkan balok. Kita belok kiri lagi, gitu ya. Satu, dua, tiga. Hancurkan balok. Gitu. Hmm. Oke, sudah berhasil ya. Oke, login. Nah, ini ada video, Bapak Ibu, kalau misalkan yang sudah sampai level 5 dan ada video, boleh di skip nggak? Boleh, boleh ya. Kita nanti kalau mau, kita buat mempersingkat waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa ditonton nanti aja ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke konsep looping namanya, perulangan gitu ya. Jadi setiap rumah dimulai dengan dinding. Bangunlah bagian pertama rumah Anda dengan meletakkan place gitu ya. Ini saya yang ambil yang easy ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harusnya ada pilihan easy, medium, hard gitu ya. Nah, ini saya ambil yang easy. Jadi letakkan papan kayu. Nah, ini papan kayunya boleh bebas yang mana gitu ya. Saya ambil yang X deh gitu ya. Gerak maju gitu. Nah, saya pakai looping di sini, perulangan gitu ya. Jadi uh, oke kita dari awal aja. Dan kan di sini si Alexnya ada di atas tanah yang sudah disiapkan untuk dibangun gitu ya. Berarti dia harus letakkan apa? Letakkan kayu ya. Gitu. Nah, letakkan. Kita coba jalankan. Nah, gitu ya. Ya sudah letakkan kayu tapi belum selesai nih gitu ya. Berarti harus apa? Harus maju gitu ya. Maju. Terus habis maju apa? Kita letakkan kayu lagi, maju, letakkan kayu gitu ya. Sampai selesai misalkan letakkan kayu maju, letakkan kayu maju, letakkan kayu maju. Berarti butuh 4 kali letakkan kayu maju. Ini maju, letakkan kayu. Oke, ini maju ya, gitu ya. Jadi kalau kita coba run, kita coba jalankan. Oke, berhasil sih, cuma apa namanya? Ini blok targetnya kan 4 ya. Blok targetnya tuh 4 gitu. Sedangkan kita sudah pakai 9 nih gitu ya. Gimana caranya untuk mempersimpel? Nah, kalau kita lihat patternnya, kalau kita lihat eh apa namanya polanya gitu ya, kita bisa lihat kalau di sini bisa dibagi seperti ini. Jadi kayak letakkan kayu, terus maju, dilakukan 4 kali gitu ya. Berarti ya kita nggak usah pakai ini, kita tinggal gunakan yang namanya perulangan. Jadi digabungkan di sini, kita masukkan, gitu ya. Ketika kita coba jalankan, nah saya cuma perlu 4 blok gitu ya, tapi saya sudah bisa selesaikan dengan hasil yang sama.
Gitu. Ya seru ya. Nah, biasanya di sini anak murid, wah gitu ya seru ya. Hmm. Oh, ini dia tadi ya. Yang tadi yang mudah sedang sulit. Oh, ternyata di level 6 ya Bapak Ibu ya. Level saya. Saya ambil yang mudah nih. Begitu. Nah, di sini, nah di sini dia sudah ada ya skripnya ya. Jadi kalau kita coba run, jalankan. Nah, tapi belum selesai nih gitu ya. Kita tinggal melengkapi. Bagaimana nih melengkapi apa namanya skrip ini gitu ya. Oke, kita coba lihat. Dia perlu maju satu, dua, tiga gitu ya. Berarti maju, letakkan blok tiga kali. Berarti sama dong dengan ini ya. Berarti kita tambahkan aja. Tapi kalau di sini dia kan sudah di sini ya. Berarti satu, dua. Oh, berarti kita bikin dua kali dulu aja. Dua kali. Kita coba apakah berhasil. Kita ulangi dua kali ya. Satu. Oke. Nah, dari sini ke sini berarti butuh berapa? Butuh, ya udah berarti kita coba tiga kali deh ya. Kita kurang nih, kurang kurang keulangannya gitu ya. Kita coba apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Kita udah berhasil bikin apa nih? Cuma ada kasur, berarti bikin kos-kosan ya gitu ya. Kita udah berhasil bikin kos-kosan nih Bapak Ibu ya. Gitu. Hmm. Oke. Udah ada saya yang sampai level 6 Bapak Ibu? Hmm. Sudah ada yang sampai level 6? Oke, kalau yang kayaknya masih fokus ngerjain semua ya. Oke, boleh kasih itu juga ya, boleh kasih stiker juga ya Bapak Ibu ya, supaya kita tahu nih kalau wah sudah sampai di mana gitu ya. Gitu. Oke, nah Bapak Ibu, kalau misalkan untuk melanjutkan, sepertinya kita nggak bisa lanjut sampai selesai karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lanjutkan saja eh, di luar dari workshop ini. Bapak Ibu sudah punya akunnya, sudah punya aksesnya gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa tinggal lanjutkan saja. Gitu. Nah, untuk sekarang kita akan apa? Kita akan mulai ke bagian penutup Bapak Ibu ya. Jadi em, mungkin Mr. Andika boleh tolong kirim apa buat formnya, form. Tadi Bapak Ibu akan dapat form seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di bagian sini ada link untuk feedback form. Ya, betul. Feedback form ya. Terima kasih Mr. Andika. Nah, Bapak Ibu akan tolong isi saja. Saya coba buka ya. Coba buka. Nah, di sini formnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal isi nama lengkap gitu ya. Emailnya Bapak Ibu, nomor WhatsApp-nya begitu ya. Sekolahnya ya negara ya pasti Indonesia ya. Nah, sekolahnya di mana? Nama sekolah. Kalau yang misalkan kayak oh saya pakai apa? Saya dari yayasan gitu ya atau dari mana gitu ya. Boleh silakan tulis saja, nggak apa-apa. Kota sama nama sekolah. Ini oh apa namanya? Harusnya ini itu ya. Nggak apa deh kita nggak apa ini centang saja nggak apa-apa bapak ya bapak ibu ya jadi silahkan ini kita lupa ganti ya lupa ganti nggak apa-apa nanti silahkan isi saja terus eh nah ini seperti kayak update ya kita ada update mau nggak bapak ibu untuk kita update tentang berita komputer science secara berkala gitu kalau misalkan bersedia ya silahkan kalau tidak ya ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ada program selanjutnya Bapak Ibu. Jadi total dari program pelatihan ini sebenarnya ada tiga gitu ya. Yang pertama itu free, yang saat ini kita lakukan ya itu free. Tapi yang dua dan ketiga itu berbayar
Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang informasi selanjutnya, itu Bapak Ibu boleh jawab iya di sini ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini linklah tugas tadi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu boleh ambil copy saja, copy link kelas tadi. Di sini ya link kelasnya, di copy saja, diklik, lalu boleh di paste di sini. Oke. Nah, dari sini ada sumber informasinya, Bapak Ibu dari mana nih kita tahu informasi pelatihan ini dari mana? Gitu. Nah, di sini ada masukan Bapak Ibu, kritik dan saran dari Bapak Ibu membangun kita ya. Jadi silahkan diisi gitu. Oke, em, itu saja Bapak Ibu. Terus untuk apa namanya? Untuk selanjutnya, untuk workshop yang kedua dan ketiga itu apa isinya, Mr. Adi gitu ya? Hmm, Oke, sebentar. Hmm, Oke, isinya adalah kita bicara tentang lesson plan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, tadi kan kita ada kurikulumnya. Kurikulumnya masih kasar ya, Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana untuk bicara tentang lesson plan-nya? Bagaimana kalau kita mau apa terapkan itu di kelas kita gitu ya. Nah, ini kita ada lesson plan, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita ada, nah ini sama lesson plan juga. Nah, ini unplug. Jadi kita ada plug sama unplug. Jadi bagaimana kita mengajarkan yang tadi yang online gitu ya, sama yang di offline gitu ya. Bagaimana kita mengajarkan yang versi offline-nya nih gitu ya. Apa sih game yang bisa kita terapkan di kelas gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari juga nanti di workshop kedua. Ini progresnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang computational thinking gitu. Apa tuh computational thinking gitu ya? Dan bagaimana penerapannya gitu dalam kelas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, nah kita akan bahas tentang konsep-konsep fundamental. Jadi ada digital citizenship kita sudah gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sequence, looping gitu ya, event dan impact of computing gitu ya, data dan selanjutnya. Gitu. Oke, oke. Itu saja sekian apa workshop kita hari ini. Akhirnya kita sampai pada penghujung ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan apa mungkin bisa sekalian di feedback tadi kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya. Bisa juga ke tim pengajar belajar ya, Bapak Ibu ya. Itu bisa langsung koordinasi juga sama kita. Um, Oke, itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Miss. Ya. Oke, Ya, baik. Terima kasih Pak Adi atas materinya. Mungkin karena kita waktunya ini sudah mepet, mungkin untuk Q&A-nya kita menjawab beberapa pertanyaan aja kali ya Pak Adi, mungkin satu ya sampai boleh. tiga pertanyaan. Oke, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh nih di komen chat di bawah ataupun di raise hand boleh kalau misalnya mau langsung berbicara dengan Pak Adi. Gimana nih Bapak Ibu, apa ada pertanyaan nih untuk Pak Adi atas materi tadi yang sudah dijelaskan? Yuk Bapak Ibu bisa chat di kolom chat di bawah. Rasain juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Raise hand juga boleh Bapak Ibu. Oke, kami tunggu. Bapak Ibu apa ada pertanyaan? Kayaknya aman nih gitu ya, karena gampang dipakai ya, Bu Nesa ya. Gampang banget dipakai. Benar. Jadi bisa langsung diterapkan nih. Jadi besok Hmm. ada kelas gitu ya, mungkin bisa coba nih. Coba tes muridnya. Oke, kita main ini yuk sebelum kelas dimulai. Satu dua level aja gitu ya. Itu udah lumayan mereka bisa excited gitu ya. Oke deh, Bapak Ibu nih kalau tidak ada pertanyaan atau nanti misalnya ada pertanyaan nih bisa disampaikan di grup nanti dari kami akan sampaikan ke Pak Adi. Oke. Oke kalau gitu karena tidak ada pertanyaan kita masuk ke sesi foto bersama aja kali ya. Nah bagi Bapak Ibu boleh silakan di on cam dulu nih supaya kita bisa foto bersama. Mungkin saya kasih 10 detik kali ya buat Bapak Ibu untuk on cam. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa ya Pak Denny jika tidak bisa tidak bisa on cam nggak apa-apa. Tapi yang kalau bisa on cam silakan Bapak Ibu on cam dulu karena kita akan melakukan foto bersama. Oke, di sini ada 2 page. Saya akan foto screenshot di page pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3, senyum. Oke, lalu ke page kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah dua-duanya saya foto ya Bapak Ibu. Oke, karena kita sudah foto bersama, sekarang saya akan memberikan beberapa pengumuman nih dari pengajar belajar. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk beberapa pengumuman. Nah, ini untuk link presensi dan survei sudah dikirimkan tadi oleh pihak Coding Bee Academy. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link tersebut untuk melakukan presensi dan juga survei. Nah, batas akhir untuk melakukan presensi survei ini adalah Sabtu hari ini pukul 23.59. Jadi, jangan lupa untuk isi presensi dan surveinya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, di link tadi itu akan ada link slide hari ini, link attendance.code.org, dan juga link feedback form. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses nih seluruh materi yang dipakai hari ini di link tersebut. Jadi jangan lupa untuk copy linknya yang ada di kolom chat supaya bisa mengakses link-link tersebut. Oke. Nah, nanti untuk rekaman akan dipublikasikan ke YouTube juga, jadi Bapak Ibu bisa menonton kembali rekamannya. Nah, untuk materinya tadi sudah ada di link sebelumnya ya Bapak Ibu. Oke, untuk assignment hari ini, yang assignmentnya adalah untuk membuang link kelas di code.org. Nanti link tersebut akan dipakai untuk feedback form ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengisi feedback form harus memiliki link kelas tersebut. Nah, batas pengumpulan adalah hari ini jam 11.59. Oke. Nah, tadi di opening sudah saya senggol nih program ini, program TPB atau Teman Pengajar Belajar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program membership pengajar belajar dan bisa mendapatkan benefit seperti bimbingan khusus, voucher diskon, workshop eksklusif, dan masih banyak lain, bisa langsung visit website ini ya Bapak Ibu, yaitu bit.ly/join-tpb, atau bisa juga scan QR code yang ada di layar ini. Jadi bisa di screenshot dulu nih Bapak Ibu jika mau mengikuti teman pengajar belajar. Nah, ini step-stepnya jika Bapak Ibu ingin mengikuti program ini, yaitu pertama mengisi data diri, lalu data dirinya akan diverifikasi oleh tim pengajar belajar. Setelah itu dalam jangka waktu 7-14 hari kerja, data diri akan diverifikasi dan Bapak Ibu akan mendapatkan email verifikasi. Lalu di email verifikasi itu akan diberikan kartu angka anggota digital. Nah, kartu itu jangan lupa untuk disimpan karena akan dipakai terus oleh pengajar belajar. Lalu setelah itu akan tim PB memberikan undangan ke grup WhatsApp group. Oke, nah ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info-info atau workshop-workshop terbaru bisa langsung cek media sosial kami di Instagram @pengajarbelajar.id atau ke Facebook page kami di bit.ly/Facebook YGMB. Tapi jangan lupa untuk follow ya Bapak Ibu Instagram kami, jangan cuma cek aja, di follow atau diikuti Facebook page-nya.
Oke, nah ini kelas by Pengajar Belajar. Jadi kelas by Pengajar Belajar itu adalah sebuah platform kelas atau website yang memberikan pembelajaran gratis nih Bapak Ibu untuk guru IT. Gunanya untuk mengajar kurikulum terbaru. Nah, Bapak Ibu bisa langsung akses melalui kelas.pengajarbelajar.id. Oke deh, Bapak Ibu, itulah workshop pengajar belajar di Sabtu ini. Saya mewakili pengajar belajar, sangat-sangat ingin berterima kasih kepada teman-teman pengajar atas antusiasmenya dan keaktifannya mengikuti acara hari ini. Nah, terima kasih juga kepada narasumber spesial kami, yaitu Pak Adi, sudah bersedia meluangkan waktu di hari Sabtu ini untuk membawakan materi yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada Coding Bee Academy untuk bekerja sama dengan pengajar belajar. Nah, semoga materi ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa di acara berikutnya. Belajar lagi, belajar terus. Dadah. Jangan lupa Terima untuk kasih. mengisi pertanyaan survei ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.